Komite Koperasi General Al-Jawahir, Ketua Koperasi Intan Puspitasari, Sekretaris Koperasi Naufal Agas Nur Priyono, Bendahara Koperasi Keisha Salsabila, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara pembentukan rapat ini. Perkenalkan, saya Rina Nurcahyani akan memandu acara pembentukan rapat koperasi sekolah SMA Negeri 2 Kuningan. Inilah susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari kepala sekolah. 3. Sambutan dari pembina koperasi. 4. Sambutan dari komite. 5. Sambutan serta penjelasan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh Ketua Koperasi. 6. Pembacaan perencanaan kerja dan pendapatan belanja. 7. Sesi tanya jawab. 8. Pengesahan pembentukan koperasi. Dan yang terakhir kesimpulan. Demikianlah serangkaian acara rapat koperasi yang akan dilangsungkan hari ini. Memasuki susunan acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang pertama yakni sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hilmi Ibn Abdulli. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Koperasi SMA Negeri 2 Kuningan serta hadirin peserta rapat pembentukan koperasi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya, amin. Dalam kesempatan rapat pembentukan koperasi ini agar menghasilkan aturan-aturan main yang selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang disusun bersama oleh seluruh anggota koperasi dan pengurus koperasi sehingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut dapat dilaksanakan oleh anggota dan pengurus koperasi. Sehingga koperasi kita merupakan badan usaha yang sehat yang dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat melaksanakan pembentukan koperasi. Semoga koperasi kita ke depannya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh pembina koperasi Asyifa Fitriani. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara rapat pembentukan koperasi Pintar Berkarya SMA Negeri 2 Kuningan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Komite dan kepada calon anggota serta calon pengurus. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendiri dan calon anggota koperasi atas kehadiran dan partisipasinya pada acara ini. Hadirin sekalian, koperasi adalah sebuah organisasi yang berdiri berdasarkan kerjasama antar para anggota dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Semua keputusan dalam koperasi dibuat secara musyawarah dan mufakat, sehingga semua anggota merasa memiliki dan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi sangatlah bergantung pada partisipasi dan kerjasama dari seluruh anggota. Saya sebagai pembina atau pengawas koperasi berharap agar para calon anggota koperasi memahami sepenuhnya prinsip-prinsip dasar koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Selain itu,
Sebagai anggota koperasi, kita juga harus menjunjung tinggi etika dan moralitas yang baik dalam setiap kegiatan koperasi. Dalam rapat ini, kita akan membahas dan menentukan langkah-langkah awal dalam pendirian koperasi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh calon anggota koperasi untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan serta saran dalam rangka mengembangkan koperasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua anggota. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin mengingatkan bahwa kesuksesan koperasi tidak hanya terletak pada pengurus atau pembina, namun sangat bergantung pada partisipasi dan peran aktif dari para anggota. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan dan bekerja sama untuk membangun sebuah koperasi yang bermanfaat dan sukses. Demikianlah sambutan saya. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh pembina koperasi. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Komite kepada Bapak Firhan Alif Al-Jawahir. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah, pembina dan calon pengurus koperasi, serta seluruh calon anggota yang hadir hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul dalam acara ini, yaitu acara pembentukan koperasi ini yang merupakan salah satu upaya dari komite sekolah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan warga sekolah. Dalam pembentukan koperasi ini, saya mengajak semua pihak terkait untuk aktif berpartisipasi agar dapat menjalankan koperasi ini dengan baik dan sukses. Koperasi merupakan wadah bagi kita sebagai anggota untuk dapat saling membantu dan mendapatkan manfaat bersama. Oleh karena itu, saya mengharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak dalam menjalankan koperasi ini. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat bergabung dalam koperasi sekolah ini. Semoga koperasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya dari komite sekolah. Acara yang berikutnya yaitu sambutan serta penjelasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite dan rekan-rekan sekalian. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Koperasi sekolah ini didirikan sebagai salah bentuk pengembangan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan ekonomi para siswa dan masyarakat di sekitar sekolah. Koperasi juga adalah tempat sebagai sarana belajar dan mengajar siswa dalam berwirausaha. Melalui koperasi siswa diharapkan para siswa dapat belajar tentang pengelolaan bisnis, manajemen, keuangan, dan tanggung jawab sosial. Sebagai anggota koperasi, selain itu dengan didirikannya koperasi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menggalang dana guna mendukung program-program sekolah, memberikan manfaat bagi anggota koperasi serta mendorong pemberdayaan warga sekolah. Prinsip-prinsip yang dipegang koperasi pintar berkarya. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Kemandirian. 5. Pendidikan perkoperasian. 6. Kerjasama antar koperasi. Visi dan misi. Visi menjadi koperasi yang mampu memberdayakan potensi siswa dalam berkarya serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Misi 1. Menyediakan wadah dan fasilitas bagi anggota untuk mengembangkan kreativitas dan potensi diri. 2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendorong kemandirian dan keberanian dalam memulai usaha. 3. Meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. 4. Menjalin kerjasama dengan pihak lain yang sejalan dengan misi koperasi untuk memajukan koperasi dan anggota. 5. Menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan koperasi.
Jenis kegiatan koperasi pintar berkarya adalah koperasi dengan jenis kegiatan jual beli. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya yaitu sambutan serta penjelasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Ketua Koperasi Intan Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kuningan, yang terhormat Bapak Komite SMA Negeri 2 Kuningan, yang saya hormati pengawas SMA Negeri 2 Kuningan, dan tak lupa kepada rekan-rekan pengurus koperasi dan juga kepada peserta hadirin yang mengikuti pembentukan rapat koperasi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan rapat pembentukan anggota koperasi yang pertama SMA Negeri 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penetapan ADART, operasi dan rencana ke depan yang akan kita jalankan. Operasi yang kita cintai ini memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui usaha koperasi yang terus berkembang. Maka tujuan didirikannya koperasi Pintar Berkarya SMA Negeri 2 Kuningan yaitu yang pertama, agar siswa memiliki kesadaran tentang fungsi dan peranan koperasi sebagai sektor hulu dan wadah utama perekonomian rakyat. Yang kedua, agar para siswa memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, setiap kawan, dan jiwa demokratis. Yang ketiga, agar dapat meningkatkan upaya pembinaan kelembagaan koperasi siswa secara sistematis, terarah, dan juga terus-menerus. Yang keempat, agar siswa memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam hal pengelolaan koperasi siswa melalui latihan-latihan maupun praktik kerja nyata. Dan yang terakhir, menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab siswa dalam hidup bergotong royong di masyarakat. Terima kasih banyak kepada semuanya, dan mari kita bersama-sama membangun koperasi Pintar Berkarya SMA Negeri 2 Kuningan yang lebih maju dan bermanfaat bagi para anggota dan siswa-siswi SMA Negeri 2 Kuningan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi Pintar Berkarya SMA Negeri 2 Kuningan. Di sini saya akan membacakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Bab 1, nama, tempat, kedudukan, dan jangka waktu. Pasal 1, nama dan tempat kedudukan. 1. Koperasi ini adalah koperasi siswa SMA Negeri 2 Kuningan yang selanjutnya dalam anggaran ini disebut koperasi usaha bersama. 2. Koperasi usaha bersama ini berkedudukan di Jalan Kartawinata nomor 16 Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511. Pasal 2. Jangka waktu. Koperasi Pintar Berkarya didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Bab 2. Landasan, asas, dan tujuan. Pasal 3. Landasan. Koperasi usaha bersama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1. Pasal 4. Asas. Koperasi usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 5. Tujuan. Tujuan didirikannya koperasi Pintar Berkarya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota demi kepentingan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bab 3. Fungsi dan peran. Pasal 6. Fungsi dan peran koperasi. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Bab 4. Keanggotaan. Pasal 7. Anggota terdiri dari anggota muda yaitu siswa-siswi SMA Negeri 2 Kuningan. Pasal 8. Persyaratan menjadi anggota. A. Anggota muda secara otomatis menjadi anggota selama terdaftar secara administratif di SMA Negeri 2 Kuningan. B. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 9. A. Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi, dan yang bersangkutan didaftar dalam buku daftar anggota koperasi. B. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun. Pasal 10. Setiap anggota berhak 1. Memperoleh pelayanan dari koperasi. 2.
2. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota. 3. Memiliki hak suara yang sama. 4. Mendapatkan pinjaman uang sesuai ketentuan. 5. Dipilih menjadi pengurus koperasi. 6. Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi. 7. Memperoleh bagian sisa hasil usaha. Pasal 11. Pengecualian hak untuk anggota muda. 1. Hadir dan berbicara dalam rapat anggota melalui perwakilan kelas. 2. Memiliki hak suara 1 perwakilan kelas sama dengan 1 anggota. 3. Tidak mendapatkan hak pinjaman uang. Pasal 12. Setiap anggota mempunyai kewajiban 1. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga atau diputuskan dalam rapat anggota. 2. Wajib melakukan pembelanjaan di toko koperasi. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi. 4. Mentaati ADART keputusan rapat anggota dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi. 5. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi. Pasal 13. 1. Keanggotaan berakhir bila A. Anggota meninggal dunia. B. Anggota utama tidak terdaftar lagi di SMA Negeri 2 Kuningan. C. Anggota muda tamat dari SMA Negeri 2 Kuningan. D. Koperasi membubarkan diri. E. Berhenti atau permintaan sendiri. Dan F. Diberhentikan atau oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan melanggar ketentuan ADART dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi. Selanjutnya itu bab 5. Rapat anggota. Pasal 14. 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Rapat anggota koperasi dilaksanakan untuk menetapkan A. ADART dan perubahan ADART. B. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan koperasi. C. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas. D. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. E. Pembagian sisa hasil usaha. F. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Pasal 15. 1. Rapat anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1 atau 2 dari jumlah anggota dan disetujui oleh lebih dari 1 atau 2 bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. 2. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka rapat anggota tersebut ditunda untuk paling lama 7 hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. 3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksudkan ayat 2 di atas, quorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 atau 3 dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2 atau 3 dari jumlah anggota yang hadir. Pasal 16. Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota dan perwakilan kelas berhak 1 suara. 4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain. 5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup. 6. Keputusan rapat anggota dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pimpinan rapat. Pasal 7. Tempat, acara, tata tertib, dan bahan materi rapat anggota harus sudah diserahkan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 1 hari sebelum pelaksanaan rapat anggota. Bab 7. Pengurus. Pasal 18. 1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota